Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ivan. Saya dari Prodi Manajemen Kelas Sore. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum perserikatan dan perjanjian. Pengertian perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian, dan di dalam perikatan ada perjanjian. Bila ditinjau lebih lanjut dari pengertian perikatan, maka dapat kita ketahui bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Unsur-unsur perikatan ada 4. Yang pertama ada hubungan hukum, yang kedua ada kekayaan, yang ketiga ada pihak-pihak, dan yang keempat ada objek hukum atau prestasi. Pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur pihak yang aktif dan debitur pihak yang pasif. Skul adalah utang debitur kepada kreditur. Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan Habzung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut. Dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 sumber. Yang pertama ada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan atau melanggar hukum. Dan perwakilan sukarela. Tentang hapusnya perikatan, dalam bab 4, buku 3, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang, yaitu dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ada 8 cara hapusnya perikatan, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan, pembaharuan utang, penjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam bab 4, buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah syarat yang membatalkan diatur dalam bab 1, kadaluarsa diatur dalam buku 4 bab 7, macam-macam perikatan, perikatan perdata dan perikatan wajar alamiah, perikatan positif dan negatif, perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, perikatan prinsipal dan perikatan aksesori, perikatan spesifik dan perikatan generik, perikatan alternatif dan perikatan fakultatif, perikatan solider atau tanggung renteng, perikatan dengan ancaman hukuman, perikatan sederhana dan perikatan yang berlipat ganda, perikatan yang sepintas dan perikatan yang terus-menerus atau berlanjut, perikatan yang murni, dan yang terakhir ada perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan yang bersumber dari perjanjian. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat sekali. Perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yang juga bisa melahirkan perikatan. Sumber lain tersebut yaitu Undang-Undang Pengertian Perjanjian pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab atau kos yang halal. Macam-macam perjanjian. Yang pertama ada perjanjian jual beli. Dalam pasal 1457
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan saat terjadinya jual beli adalah seketika setelah tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak atas benda dan harganya. Meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, yang sering juga disebut dengan asas konsensualisme. Yang kedua ada perjanjian sewa-menyewa. Dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak-pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Kewajiban yang menyewa diatur dalam pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. A. Menyerahkan barang yang disewakan kepada menyewa. B. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. C. Memberikan si penyewa kenikmatan yang menenteramkan terhadap barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa. Selanjutnya yang ketiga ada perjanjian tukar-menukar. Dalam pasal 1541, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya suatu barang yang lain. Namun, tidak tergantung pembayaran sejumlah uang, tetapi menggantikan dengan barang lain. Yang dapat menjadi objek dari perjanjian tukar-menukar adalah segala apa yang dapat dijual, sebagaimana diatur dalam pasal 1542 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat ada leasing atau sewa guna usaha. Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah atau dari 1 tahun hingga 5 tahun. Sampai saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing. Namun, demikian praktek bisnis, leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti. Kemudian yang kelima ada perjanjian pinjam-meminjam. Buku 3 KUH Perdata, bab 11 pasal 1754 tentang KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah persetujuan di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama. Yang perlu dibedakan dari pengertian pinjam-meminjam adalah pinjam akad, yaitu suatu persetujuan dengan mananya pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lain untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa menerima barang ini setelah pemakaiannya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikan. Dalam pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.